Pekan lalu, Munas Partai Golkar ke-9 di Nusa Dua Bali menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satunya tetap mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau pemilihan melalui DPRD. Rekomendasi ini sontak membuat sejumlah pihak meradang dan menjadikan pembahasan Perpu Pilkada kembali memanas. Publik sepertinya masih ingat usai pemilihan presiden, situasi politik negeri ini sempat tidak menentu akibat polarisasi di Senayan. Adalah koalisi Merah Putih yang dimotori Gerindra dan koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDI Perjuangan. Adu kekuatan pun ditunjukkan kedua pihak dalam berbagai kesempatan di DPR. Salah satunya pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Secara prinsipil, sebetulnya fraksi Partai Golongan Karya dalam mencermati, menyikapi, mendalami dan membahas rancangan undang-undang ini secara mendalam, tidaklah semata-mata atas pilihan mekanisme dipilih langsung atau dipilih oleh DPRD. Tidak semata-mata hanya karena aspek teknis penyelenggaraan semata. Tidak sebatas itu. Bukan sebatas atas hal-hal yang sudah sering dibicarakan, seperti biaya yang tinggi, money politik, transaksional, kerusuhan, dan lain sebagainya. Bukan itu. Atau mungkin politik dinasti, bukan itu. Tapi bagi fraksi Partai Golkar, mengambil pilihan dipilih melalui DPRD karena pertimbangan-pertimbangan yang secara filosofis, secara sosiologis, didapatkan fakta-fakta temuan sejak dari pilkada secara langsung dilaksanakan sejak tahun 2005. Kami ingin menegaskan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa secara bulat dan sungguh-sungguh ingin agar pilkada ini dilaksanakan secara langsung. Ini penting karena ini merupakan hakikat demokrasi kita dan semangat daripada reformasi kita. Kita tidak boleh berjalan mundur hanya karena kepentingan politik sesaat kita. Namun kejutan ditunjukkan Partai Demokrat yang melakukan walkout pada saat pelaksanaan voting. Akibatnya KMP memenangkan opsi pemilihan secara tidak langsung. Baik, sekali lagi, apakah rancangan undang-undang tentang pilkada bisa kita setuju untuk disahkan jadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sah. Tak pelak, langkah ini membuat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku kecewa. Saya kecewa dengan hasil dan proses politik yang ada di DPR RI. Meskipun saya menghormati proses politik itu sebagai seorang Demokrat, tetapi sekali lagi saya kecewa dengan proses maupun hasil yang ada. Meski kemudian Perpu ini dikeluarkan, namun tidak begitu saja diterima semua pihak dan serta-merta dapat diterapkan. Koalisi Merah Putih sepertinya kembali berpikir ulang menerima Perpu yang dianggap dapat menggagalkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sejumlah pihak pun mengajukan judicial review Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berpendapat bahwa Perpu memicu ketidakpastian hukum karena masih bisa dibatalkan di DPR. Kini, para wakil rakyat yang dipilih secara demokratis sedang memasuki masa reses, dan sidang awal Januari nanti, PR besar sudah menunggu dan akan menjadi batu ujian pertama para anggota DPR yang sudah berkomitmen untuk bersatu kembali. Apakah kemudian kedua kubu dapat menerima dengan bulat Perpu yang merupakan warisan terpenting bagi Presiden SBY, atau menjadikannya sebagai medan baru pertempuran hasrat politik? Terpenting dari semuanya, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara haruslah menjadi kepentingan utama yang berada di atas segala-galanya. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Perpu Pilkada, Koalisi Merah Putih terbelah. Dan kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali
dalam Indonesia Lawyers Club. Bersama kita akan tampilkan diskusi Perpu Pilkada Koalisi Merah Putih terbelah. Itu tanda tanya. Itu persoalan yang sekarang tersisa dalam konteks seluruh fraksi dan bahkan seluruh kelompok anak negeri terlibat, yaitu tentang pilkada. Apakah akan langsung seperti ini ataukah akan balik menjadi pilkada tidak langsung? Perdebatan yang pernah paling ramai di DPR berapa bulan lalu dan sekarang mencuat kembali karena Munas Golkar di Bali dalam rekomendasinya kembali mencantumkan bahwa mereka akan menolak Perpu yang datang dari pemerintah untuk membatalkan undang-undang tentang pilkada yang baru dilahirkan oleh DPR bersama pemerintah juga. Ada yang menarik sehingga ini kami angkat kembali dalam ALC, bahwa kalau kita runut ke belakang, RUU Pilkada itu datang dari pemerintah yang notabene Presiden SBY Partai Demokrat, dan ketika di DPR juga dibicarakan atau dirapatkan bersama-sama dengan DPR oleh pemerintah diwakili Mendagri, dan itu sampai lahir menjadi undang-undang dan kemudian disahkan kembali oleh Presiden. Dan yang menarik lagi, ketika puting suara atau pemungutan suara di DPR, fraksi Partai Demokrat justru WO, walk out, dan akibatnya RUU itu diterima karena WO tadi. Setelah itu baru disahkan. Tapi belakangan ketika reaksi dari rakyat melalui Twitter, sosial media begitu gencar, Presiden yang masih di luar negeri ketika itu begitu datang langsung mengeluarkan Perpu, meralat kembali keputusan tersebut. Dan sekarang Presiden SBY pun ketika bertemu dengan Presiden Jokowi kemarin itu tetap mengatakan bahwa dia akan tetap menggolkan Perpu yang dia lahirkan itu. Apa menariknya? Menariknya begitu cepat para politisi lupa dengan apa konsepnya kemarin. Benarlah apa yang dikatakan oleh seorang ekonomis Kanada, John K. Galbraith. Dia mengatakan begini, tidak ada yang begitu mengagumkan dalam politik daripada memori politisi yang memang benar-benar pendek. Tapi sebelum kita mulai diskusi ini, saya sebetulnya mau ke ketua dulu, Benny Karman. Tapi karena ada Anwar Fuadi supaya tidak terlalu serius, karena Benny udah mau jawab serius, saya mau minta fatwa dari Anwar Fuadi dulu sebagai inilah hebat kader Partai Demokrat. Inilah hebatnya Bang Karni Ilyas. Dia tahu siapa yang terpintar di ruangan ini. Bang Karni, sebelum saya memulai pembicaraan yang seterusnya, saya pertama-tama ingin acungkan jempol yang luar biasa kepada Ketua Umum Partai kami, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau seorang negarawan yang pantas diteladani. Beliau berpihak kepada rakyat. Dengan Perpu yang dia keluarkan, dia berpihak kepada rakyat dan dia tidak mendua. Dia tahu
apa yang pernah diucapkan oleh Dante Alighieri, sastrawan Italia abad ke-13 yang mengarang buku yang bernama Divina Commedia, yang kalau diinggriskan Divine Comedy, kalau diindonesiakan komedi ilahi, yang katanya the hottest places in hell are reserved for those who in a period of moral crisis maintains their neutrality. Neraka jahanam itu diperuntukkan kepada mereka yang pada saat yang kritis tetap menjaga netralitas. Tidak bisa, harus jelas A atau B, jangan naik dua kuda, jangan berdiri dua kaki. Saya yakin dan saya sangat menghormati beliau. Ini betul-betul Ini nasihat untuk Pak SBY. sekali kan. Jadi inilah yang kita patut teladani. Dan beliau pasti tidak ingin, udah jelas ini, dia akan berpihak kepada rakyat, ya kan? Karena kedaulatan yang tertinggi itu di tangan rakyat, Bang Karni. Apa kata itu Bang Karni yang itu tokoh Perancis itu, Bang Karni, Trias Politika? Oh, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang terbesar. Kan yang Trias Politika. Oh, Montesquieu. Iya. John Locke. Betul. Yang Jadi mana? beliau berpihak kepada rakyat. Nanti disinilah hebatnya orang Palembang, Bang Karni. Orang Palembang itu dia amanat penderitaan rakyat. Itu jembatan yang terhebat di Asia Tenggara, namanya jembatan Ampera. Itu artinya amanat penderitaan rakyat. Jadi kalau ada orang Palembang seperti Tantowi Yahya, dia tidak berpihak pada rakyat, dia bukan orang Palembang. Dan yang jelas satu lagi, jadi jelas Bang Karni bahwa Demokrat itu akan mendukung apa? Pilkada di tangan rakyat, bukan di tangan legislatif, bukan di tangan eksekutif, bukan di tangan yudikatif. Maksudnya Demokrat mendukung Perpu gitu. Udah pasti yang mengeluarkan PSBY. Perpu pemerintah. Ya, waktu itu, pada waktu itu, by Iya, that time. Ini saya juga nih, ini anggota DPR banyak nih. Saya tidak peduli, jangan ada lagi lah KIH, jangan ada lagi KMP. Berpihaklah kepada rakyat. Kalian itu makan gaji, memberi makan anak istri Anda atau suami Anda dengan uang rakyat. Gajian itu dibayar rakyat, uang mahal. Kalau kalian tidak berpihak kepada rakyat, akan diazab dunia dan akhirat. Dan saya sumpahin masuk neraka semua. Jangan hancurkan republik ini, jangan hancurkan negeri ini. Rome was not built in a day. Roma itu tidak dibangun dalam waktu satu hari. Indonesia ini darah perjuangan. Saya bangga karena bapak saya perintis kemerdekaan, ikut berjuang. Asal tahu, harus baru ini saya bilang Bang Karni bahwa bapak saya adalah perintis kemerdekaan. Ya, tadi saya dengar ada yang nanya Anda udah biar tamat itu berapa lama lagi maksudnya? S3-nya biar tamat. Ya sekarang kan tinggal ujian terbuka Bang. Udah nggak usah bicara itu soal kecil itu. Gak jurusannya apa? Saya takut yang belum doktor tersinggung. Bukan. Iya. Saya ingin tahu aja jurusannya agar saya minta fatwanya jelas. Pidana kah atau perdata kah atau tata negara apa? Bang Karni suka Enggak, saya mau pura-pura nanya. dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Ya udah jelas bukan hukum karma saya. Dia udah tahu. Bang Karni, Jadi Demokrat mendukung Perpu. sangat. Apa dasar hukum Perpu? Ya karena membela rakyat. Dasar hukum Perpu itu apa menurut Anda? Pokoknya dia membela rakyat. Nggak usah bicarakan masalah hukumnya, Pak. Pembelaan terhadap rakyat, substansinya yang penting. Dia membela rakyat. Perpu itu membela. Sama dengan Pak Jokowi. Ya, saya ini adalah orang Demokrat. Walaupun saya orang pertama yang mendukung Jokowi. Saya pendukung asli Jokowi, Pak. Saya tidak berdiri di atas dua kaki. Saya jelas Jokowi. Saya kira jangan terlalu banyak, Bang. Nanti, Baik. Ya, Bang Karni. Bocil-bocil nanti ya. Benny Karman. Oke. Baik, sebetulnya kalau ditanya apakah Demokrat mendukung Perpu, sudah otomatis jawabannya iya.
mengapa Perpu itu dulu diterbitkan oleh Presiden SBY yang pada intinya adalah mengembalikan daulat rakyat untuk menentukan memilih pemimpinnya. Memang tentu menjadi masalah. Masalahnya adalah mengapa waktu di pembahasan di tingkat 2, Demokrat pada saat itu mengambil posisi walkout. Kita mengambil posisi walkout dengan alasan pada saat itu ada 3 opsi yang diperdebatkan. Opsi 1 adalah mendukung pilkada langsung yang dimotori oleh PDIP dan 3 fraksi lainnya. Opsi kedua pada saat itu adalah pilkada tidak langsung oleh Dewan. Dan kami satu-satunya muncul dengan opsi ketiga, yaitu pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Dengan demikian kami Demokrat tidak setuju, tidak mendukung pilkada langsung saja. Kami menolak pilkada langsung tanpa perbaikan. Mengapa kami menolak pilkada langsung tanpa perbaikan? 10 tahun pemerintahan SBY dengan pilkada langsung banyak problem di situ. Banyak masalahnya. Masalah-masalah inilah yang kemudian kami rumuskan dalam bentuk 10 solusi, 10 koreksi. Kita mendukung pilkada langsung dengan 10 perbaikan fundamental itu. Untuk apa? Untuk mengisi, untuk mencegah, untuk mengatasi dampak negatif pemilu kada langsung. Nah, pada saat itu, ketika lobi-lobi dalam sidang-sidang di parlemen, pendukung opsi 1 tetap pendiriannya, mendukung pilkada langsung tanpa perbaikan. Teman-teman yang mendukung pilkada oleh Dewan juga tetap tidak mengubah sikapnya, dan kami pada saat itu tetap pada sikap kami mendukung pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Kalau opsi kami waktu itu 10 perbaikan fundamental, pilkada langsung dengan 10 perbaikan fundamental didukung oleh teman-teman yang mendukung pilkada langsung, maka sebetulnya kami tidak walk out. Dan saya yakin Perpu itu pun tidak akan diterbitkan. Jadi dengan demikian sebetulnya sikap kami tetap konsisten. Demokrat mendukung pilkada langsung dengan 10 perbaikan itu. Dan pilkada langsung dengan 10 perbaikan fundamental inilah yang kemudian dituangkan dalam Perpu yang pada saat ini sudah disampaikan ke parlemen untuk kemudian nanti diputuskan pada awal tahun 2015 ini. Jelas kami di Dewan wajib mengawal, wajib melakukan pendekatan-pendekatan, baik pendekatan terhadap KIH yang mendukung pilkada langsung tanpa perbaikan, maupun melakukan komunikasi, membangun komunikasi dengan teman-teman yang tetap menginginkan pilkada tidak langsung. Itu kewajiban kami. Dan kami akan berusaha untuk mensukseskan itu. Jelasnya waktu di DPR itu Demokrat berbeda dengan pemerintah yang mengajukan RUU pilkada tidak langsung. Pada waktu itu sebetulnya tidak ada perbedaan. Ada masalah teknis. Ada yang mengatakan begini, mengapa kalau pemerintah sungguh-sungguh memang mendukung pilkada langsung,
Mengapa pemerintah tidak mencabut saja RUU-nya. rancangan undang-undangnya? Kan ada yang berpandangan begitu, ada ahli yang mengatakan begitu. Ahli-ahli ini saya katakan bahwa tidak salah. Tetapi kalau ahli-ahli ini mengetahui mekanisme pembahasan rancangan undang-undang tingkat 1 di Dewan, maka kalau pemerintah waktu itu mencabut, mayoritas fraksi menolak itu. Jadi ada mekanismenya, ada sistemnya, tidak bisa sepihak saja pemerintah, presiden meminta wakilnya di Dewan untuk mencabut persetujuan itu. Tidak bisa, ada mekanismenya. Nah, ketika pemerintah mau mencabut itu harus meminta persetujuan 9 fraksi. Dan ternyata majority waktu itu menolak pencabutan itu. Maka sesuai dengan mekanisme di Dewan, prosesnya dibawa ke tingkat 2 untuk dibahas dan diambil keputusan di sana. Jadi tidak betul anggapan yang mengatakan kalau pemerintah atau presiden sungguh-sungguh memang mendukung pilkada langsung, mengapa Menteri Dalam Negeri pada saat itu tidak mengambil sikap mencabut posisinya? Tidak. Ada mekanismenya, ada aturannya. Kita jalan di atas mekanisme itu. Kita jalan sesuai dengan aturan yang ada. Kalau waktu itu tidak ada aturan begitu, maka pasti sudah kita ambil sikap demikian. Oke, tapi sekarang dengan sikap dari Golkar yang tetap dengan pilkada tidak langsung, apakah nasib koalisi dengan Demokrat bisa saya katakan terbelah? Sebetulnya tentu ada komitmen, tentu ada kesepakatan teman-teman di KMP. Yang namanya politik itu kan seni memainkan kekuasaan, seni memanfaatkan peluang. Sampai saat ini kami tetap yakin teman-teman di KMP setia pada komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk menjaga kebersamaan, khususnya komitmen untuk meloloskan Perpu Pilkada langsung. Mengapa? Kami sangat yakin teman-teman di KMP ini adalah politisi-politisi yang memiliki derajat, apa itu martabat yang sangat tinggi. Komitmen lisan atau ada itu tanda tangan? komitmen tertulis ditandatangani oleh semua pimpinan partai politik, dan kami beranggapan sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda bahwa apa yang telah disepakati itulah hukum tertinggi bagi para pihak. Siapa yang mewakili dari Golkar waktu itu? Ya ketua umumnya jelas. Gerindra juga ketua Semua itu. Dan oleh sebab itu kami sampai saat ini sangat yakin teman-teman di KMP akan mendukung Perpu Pilkada langsung ini. Yang saya takut adalah malah sebaliknya, teman-teman KIH yang pada saat itu mendukung pilkada langsung tanpa perbaikan. Kita belum tahu apakah teman-teman KIH yang menolak opsi pilkada langsung dengan 10 perbaikan akan mendukung Perpu atau tidak. Bisa-bisa tidak. Ya, kita tidak tahu. Ya, tapi ini apakah koalisi akan mendukung atau Merah tidak Putih sendiri belum bisa saya bilang udah terbelah. Ya, saya yakin kalau ada bahasa politik, saya rasa itu sebatas bahasa politik. Tapi kan teman-teman ada di sini. Ya, nanti kita Tapi saya tanya teman-teman Golkar tetap punya komitmen untuk setia dengan kebersamaan itu. Ya, tapi pernyataannya di Munas kan tidak. Saya rasa nanti pernyataan itu kita serahkan kepada teman-teman itu. Baik. Jadi pemirsa, koalisi apapun, koalisi manapun pasti punya masalah. Sebagaimana yang diketahui setiap laki-laki yang sudah berkeluarga, kata Arthur Schwarzenegger, publisher New York Times,